iPhone 13 ini adalah iPhone yang paling worth it untuk dibeli menuju akhir tahun 2024. Untuk sekarang iPhone 13 adalah iPhone yang paling masuk akal untuk dibeli dengan harga dan apa yang kita dapat saat ini. Untuk harga base model 128GB nya dibanderol di angka sekitar 10 jutaan dengan garansi resmi Indonesia, iBox, Digimap. Untuk harga tersebut bervariasi ya, tiap seller memberikan harga yang berbeda. Ada juga yang memberikan di bawah 10 juta dan ada juga di atas 10 juta. Perkiraan sekitar segitulah, 10 jutaan saja. Kalau melihat dari segi performa, untuk kegiatan harian yang berat iPhone 13 masih jadi primadona. Dan juga untuk hasil kameranya masih sangat layak untuk dipakai tahun ini. iPhone 13 ini ditenagai chipset Apple A15 Bionic dengan 5 nanometer dan GPU 4 core grafik dan RAM 4GB. iPhone 13 mampu melibas game-game berat dan juga kerjaan berat saat ini. Hal ini berlaku juga untuk kegiatan berat gua seperti editing video, kemudian juga untuk ambil-ambil footage dan bermain game. Kemudian dari segi kameranya juga masih sangat oke kalau masih mau dipakai di beberapa tahun ke depan, masih belum terlalu tertinggal untuk dari segi performa foto maupun videonya di kondisi banyak cahaya atau di kondisi minim cahaya. Oke, untuk pernyataan gua di atas adalah beberapa hal yang berlaku untuk saat ini tahun 2024. Tiap hal ini apakah juga berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya, 1, 2 ataupun 3 tahun ke depan? Ya, kalau untuk 1-2 tahun ke depan kayaknya sih masih berlaku karena iPhone rata-rata memiliki durasi pakai yang lebih lama daripada handphone Android. Kita ambil contohnya aja seperti iPhone XR yang untuk dipakai saat ini juga masih enak banget dan banyak juga penggunanya. Hal ini berlaku karena optimalisasi software dan hardware dari Apple memang begitu optimal dan produk-produk lama mereka jika dipakai untuk jangka waktu yang lumayan lama tentunya masih enak banget. Dan hal ini juga berlaku untuk iPhone 13, tentunya akan bertahan sampai waktu yang lumayan panjang pula. Kalau dari segi software, Apple akan memberikan update biasanya sampai dengan 5 ataupun 6 tahun setelah perilisan produk tersebut. Dan kalau iPhone 13 ini dirilis tahun 2021, kemungkinan akan tetap update sampai dengan tahun 2026 atau mungkin tahun 2027. Dan itu artinya iPhone 13 ini akan worth it pula untuk dipakai 2026, tapi dengan beberapa catatan. Kalau performanya juga akan mengalami penurunan karena dipakai aplikasi juga akan dengan performa yang lebih pula. Jadi performa untuk iPhone 13 tentunya akan tetap seperti ini. Tapi untuk aplikasi akan bertambah membutuhkan performa yang lebih. Jadi seolah-olah performa iPhone 13 akan sedikit turun. Jadi buat kalian yang mau ambil iPhone 13 untuk tahun ini dan mau dipakai untuk beberapa tahun ke depan, misal 1 sampai dengan 2 tahun, ini masih sangat worth it. Apalagi kalau kalian cuma pakai untuk kegiatan yang ringan-ringan seperti sosial media, chatting-chattingan ataupun Instagraman dan lain sebagainya, ini masih sangat oke untuk iPhone 13. Sedikit catatan, untuk iPhone 13 ada beberapa hal yang akan jadi catatan jika kalian akan pakai iPhone 13 ini dalam jangka waktu yang lumayan lama, yaitu adalah dari segi baterainya. Tentunya akan mengalami sedikit penurunan performa untuk dari segi baterainya. Hal ini memang wajar ya, karena setiap produk elektronik yang menggunakan baterai untuk sumber dayanya pasti akan mengalami hal yang sama. Penurunan di bagian baterainya, mungkin untuk pemakaian 2 sampai dengan 3 tahun mungkin kalian akan perlu mengganti dari segi baterainya karena sudah mengalami beberapa penurunan. Mungkin saat ini pertama kali beli baterainya iPhone 13 ini bisa tahan sampai dengan seharian atau mungkin 2 harian karena memang untuk iPhone 13 dari segi performa baterainya ini badak banget.
Tapi kalau setelah pemakaian 2-3 tahun ini mungkin akan enggak sampai 1 hari atau sudah habis, jadi perlu mengganti dari segi baterai untuk iPhone yang kalian pakai. Oke, demikian saja pembahasan gue tentang iPhone 13 ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir.